Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah algoritma dan struktur data. Nah, algoritma itu apa? Dalam ilmu komputer, ada beberapa definisi terkait dengan algoritma. Salah satunya adalah algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, terstruktur, dan logis. Nah, masalahnya itu bisa berupa apa saja, tapi dengan syarat untuk setiap permasalahan memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi. Nah, contoh masalahnya untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Nah, berikutnya struktur data. Nah, struktur data itu apa? Dalam istilah komputer, struktur data itu adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Nah, dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data. Nah, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna maupun yang tidak tampak oleh pengguna. Nah, biasanya yang tampak oleh pengguna ini bisa berupa laporan yang tampil di layar dalam bentuk tabel. Nah, yang tidak tampak oleh pengguna ini, kalau misalnya kita membuat suatu aplikasi atau program, kita menggunakan yang namanya variable array. Bisa jadi array satu dimensi maupun lebih dari satu dimensi, yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi algoritma dan struktur data itu berkaitan dengan yang namanya sistem komputer. Nah, sistem komputer itu apa? Sistem komputer itu terdiri dari yang namanya perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Nah, ini bisa terdiri dari CPU, monitor, mouse, dan lain sebagainya. Dan kemudian perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Nah, ini sistem operasi yang ada di dalam komputer itu sendiri, seperti Windows XP, Windows 7, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya brainware. Nah, ini si pemakainya atau si penggunanya, atau yang biasa disebut dengan user. Nah, sedangkan software dapat dikelompokkan menjadi operating system software yang tadi saya sudah sebutkan ya, seperti Windows XP. Kemudian programming language software, ini bahasa pemrogramannya seperti VB.NET, Java, PHP, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada application program software. Ini bisa dikatakan program jadi ya, seperti sistem informasi akademik, ya, sistem informasi penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi dari sistem komputer ini bisa dilihat dari gambar bagian berikut ini. Ya, perangkat keras itu tadi ya, komputer, kemudian perangkat lunak itu sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi. Nah, kemudian brainware itu pemakainya. Nah, algoritma itu nanti posisinya ada di bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini kan bisa macam-macam ya. Jadi algoritma itu nanti bisa diimplementasikan ke macam-macam bahasa pemrograman. Contohnya di sini Basic, Pascal, Fortran, dan lain sebagainya. Nah, pemrograman itu sendiri itu apa sih? Pemrograman adalah kumpulan instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code yang dibuat oleh programmer atau si pembuat program. Definisi lain, program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, jadi pada saat kita menyusun algoritma itu nanti susunannya itu harus berurutan ya, sesuai dengan nalar yang nantinya programnya itu menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nah, maksud dari instruksi itu sendiri adalah sintak atau cara penulisan sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan, yang mempunyai komponen-komponen
input, output, proses, percabangan, dan perulangan. Jadi pada saat nanti kita membuat aplikasi yang sudah kompleks banget ya, ini nanti sudah dipastikan ada yang namanya komponen-komponen ini ya, input, output, proses, percabangan, dan perulangan. Nah, ada yang namanya siklus hidup perangkat lunak atau software. Nah, posisi kita membangun sebuah sistem ya, ada di yang namanya di implementasi. Nah, termasuk juga nanti pada saat kita penyusunan algoritma ataupun menyusun perintah-perintah programnya itu ada di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur siklus hidup perangkat lunak itu posisinya ada di setelah desain, yaitu implementasi. Nah, algoritma itu sendiri ada beberapa karakter. Yang pertama adalah algoritma tidak boleh rancu. Nah, tidak boleh rancu itu contohnya jumlahkan nilai 7 dengan beberapa nilai ganjil. Nah, beberapa di sini dianggap rancu. Nah, yang tidak rancu itu contohnya jumlahkan nilai 7 dengan 10 nilai ganjil. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian algoritma harus tepat. Nah, tepat di sini adalah urutan-urutan langkahnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah algoritma harus pasti. Jadi setiap instruksi jelas maksudnya dan tidak meragukan. Sehingga jika serangkaian langkah yang sama dilakukan 2 kali, maka hasilnya harus selalu sama. Jadi kalau misalnya ada program yang dijalankan, outputnya itu misalnya nilainya 5, maka jika kembali dijalankan, hasilnya pun harus 5. Nah, kemudian yang berikutnya adalah algoritma harus berhingga. Artinya algoritma itu harus ada akhirnya, ada titik berhentinya. Nah, yang berikutnya adalah struktur alur algoritma. Jadi ada 3 macam struktur alur. Yang pertama adalah struktur sekuensial. Jadi pada struktur ini perintah-perintah atau instruksi dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu nanti mengeksekusi perintah-perintah dimulai dari perintah yang paling atas kemudian sampai yang paling bawah. Nah, yang berikutnya adalah struktur conditional branch atau yang biasa disebut dengan pencabangan. Contohnya adalah algoritma di bawah ini. Jadi pada struktur ini memungkinkan beberapa perintah atau instruksi tidak dikerjakan. Jadi di sini ada 2 statement. Jadi hanya 1 statement saja yang akan dikerjakan tergantung dari kondisi yang ada ini. Nah, kondisi ini nanti memungkinkan ada dua nilai. Nah, bisa jadi nilai true atau benar atau nilai false atau salah. Jadi contohnya misalnya jika A diinput dengan nilai 5, maka instruksi yang akan dikerjakan yaitu 1, 2, 3, dan 7. 3, 6, dan 7. Jadi 1, 2, 3, 6, dan 7. Misalnya A ini diinput nilai 5, maka jadinya 5 lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, kondisi ini akan dinyatakan benar. Maka statement yang dikerjakan itu yang ini, A sama dengan A ditambah 100. Tapi jika contoh yang lain ya, tapi jika A diinput dengan nilai 6, maka instruksi yang akan dikerjakan yaitu 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Berarti 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kalau misalnya A ini diinput nilai 6, maka kondisinya 6 lebih kecil dari 5. Nah, kondisinya akan bernilai false atau salah. Maka statement yang setelah else ini yang akan dikerjakan, yaitu A sama dengan A dikurangi 100. Nah, kemudian ada struktur loop atau perulangan. Struktur ini memungkinkan beberapa perintah atau instruksi akan dikerjakan berulang-ulang. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini ya. Jadi instruksi mulai dari red A, T sama dengan T ditambah A,
I sama dengan I ditambah 1, ini akan diulang sesuai dengan kondisi yang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 100, nilai 100, maka ini akan berulang sampai 100 kali. Nah, kemudian cara penulisan algoritma di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah uraian deskriptif. Jadi uraian yang menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Contoh kasusnya, contohnya seperti di bawah ini ya. Isilah variabel A dengan nilai 7 dan variabel B diisi dengan nilai 5. Jumlahkan A dan B, kemudian tampung hasilnya di variabel C dan tampilkan C. Nah, ini adalah algoritma dengan cara penulisan uraian deskriptif. Yang berikutnya adalah pseudocode. Yang dimaksud dengan pseudocode adalah kode atau tanda atau cerita yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan persoalan. Nah, cara penulisan pseudocode adalah contoh seperti yang di bawah ini. Nah, kalau misalnya tadi contoh uraian deskriptif ini dituliskan dengan uraian pseudocode, maka hasilnya seperti ini. Jadi A diberi nilai 7. Contohnya ini, variabel A diisi dengan nilai 7. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah B diberikan atau diisi nilai 5. Nah, maka B ini nilainya 5. Nah, yang berikutnya adalah jumlahkan A dan B, kemudian tampung hasilnya di variabel C. Maka penulisannya seperti ini. A dijumlah dengan B, kemudian hasilnya ditampung ke variabel C. Kemudian cetak C atau tampilkan C. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada cara penulisannya dengan bagan alir atau biasa disebut dengan flowchart. Jadi penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafik atau gambar. Jadi di sini ada 5 macam atau 5 jenis bentuk notasi dasar yang dianggap baku dalam menggambarkan flowchart. Nah, kalau misalnya kasus yang tadi di atas ini ya, yang ini digambarkan dengan flowchart, hasilnya seperti ini. Nah, jadi setiap notasi ini punya fungsi masing-masing. Jadi untuk penulisan awalnya menggunakan notasi kapsul. Nah, proses ini dianggap proses ya, mulai dari A, B sampai C ini dianggap proses, maka penulisannya menggunakan 4 persegi panjang. Nah, kemudian untuk outputnya write C digambarkan menggunakan jajaran genjang. Kemudian akhir dari penulisan flowchart itu menggunakan notasi kapsul. Jadi awal flowchart dan akhir flowchart itu digambarkan menggunakan kapsul. Nah, bahasa pemrograman itu apa sih? Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan adalah alat untuk membuat program. Nah, bahasa pemrograman itu bisa macam-macam ya. Di sini ada contohnya bahasa pemrograman Borland C++ atau bahasa C++ yang nanti akan kita gunakan untuk mengimplementasikan algoritma yang kita buat. Kemudian ada bahasa pemrograman Visual Basic. Ya. Nah, struktur dari bahasa pemrograman C++ ini contohnya seperti ini ya. Jadi void main, kemudian perintah-perintah atau statementnya dituliskan di setelah kurung awal buka. Nah, contoh dari bahasa pemrograman C++ terlihat seperti contoh di bawah ini. Nah, untuk contoh program lainnya bisa kita ambil dari contoh kasus ini ya. Misalnya algoritma ini kita implementasikan ke bahasa pemrograman C++, jadinya akan seperti ini.
hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita jalankan, kalau kita lihat di sini ya, nanti hasilnya harusnya 12 ya. Jadi kita lihat di sini A dikasih nilai 7, B dikasih nilai 5. Jadi A tambah B artinya 7 ditambah 5. Nah, hasilnya 12, 12 ditampung ke C. Nah, C ini nanti hasilnya 12. Jadi di sini perintah ini adalah perintah cetak atau perintah tampil. Jadi nanti yang akan tampil adalah 12. Oke, kita running. Benar ya, ini hasilnya 12. Jadi algoritma ini kalau kita implementasikan ke bahasa pemrograman C++, jadi seperti ini. Baik, mungkin itu saja ulasan materi algoritma kali ini. Nanti akan kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.